Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah yang pertama kali pada saat Rasulullah di atas Bukit Ajiyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qulu kalimatan wahidah tu'tunaha yakhdha' lakumul arab wa yu'ti lakumul jizyah al-ajil." Katakanlah satu kata yang jika satu kata itu kalian berikan, maka seluruh bangsa Arab akan tunduk pada kalian, dan orang-orang non-Arab atau Ajam mereka akan bayar jizyah kepada kalian. Qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan memang bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, tampak bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu bisa mengubah bangsa Arab, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan bisa menjadikan bangsa Arab yang jahiliyah, yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki martabat, tidak memiliki kelas di mata bangsa-bangsa yang lain atau kaum yang lain, kemudian mereka memiliki kedudukan, memiliki kelas, memiliki nilai yang luar biasa karena la ilaha illallah. Pertanyaannya kemudian, apakah itu berarti Islam membutuhkan kekuasaan? Apakah itu berarti Islam dengan la ilaha illallah memang membutuhkan kekuasaan? Maka Imam Al-Ghazali memberikan jawaban di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau mengatakan ad-dinu was-sultanu tau'aman. Agama dan kekuasaan itu seperti dua saudara kembar, kata Imam Al-Ghazali. Ad-dinu usun, agama itu adalah pondasi, was-sultanu haris, sedangkan kekuasaan adalah penjaga. Famala usalahu mahduman, kehidupan atau apapun yang tidak ada pondasinya pasti dia akan runtuh. Wa mala harisalahu, dan apa saja yang tidak ada menjaga fadha'i pasti dia akan hilang. Disitulah pentingnya kekuasaan. Islam membutuhkan kekuasaan, tetapi jika kekuasaan itu tidak mengabdi dan untuk kepentingan Islam, maka kekuasaan itu tidak ada gunanya bagi Islam. Islam membutuhkan kekuasaan karena memang Islam harus ditopang dengan kekuasaan agar kemudian Islam yang diterapkan di tengah masyarakat ada menjaga, ada melindungi, ada mempertahankan. Dan disitulah maka Islam dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, kata Imam Al-Ghazali, ibarat dua saudara kembar. Karena itu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, di Mekah beliau sudah bisa berdakwah, Islam tersebar, terlepas kemudian berapa jumlah mereka yang mengikuti Islam, tetapi dakwah berhasil mereka lakukan di Mekah. Hanya saja dengan kondisi Islam tanpa kekuasaan seperti di Mekah, maka Islam tidak akan pernah kuat. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah Rasulullah mempunyai kekuasaan. Islam yang diterapkan di Madinah begitu luar biasa karena Islam dan kekuasaan menjadi satu, di mana Islam menjadi pondasi kehidupan dan kekuasaan yang ada di Madinah, yaitu daulah Islam yang didirikan oleh Nabi di Madinah, itu menjaga masyarakat, menjaga agama, menjaga Islam, dan akhirnya Islam punya pengaruh yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat Islam bisa berkembang. 9 tahun Rasulullah SAW di Madinah, Islam kemudian tersebar di seluruh jazirah Arab. Sesuatu yang tidak bisa dicapai, diraih, diwujudkan Nabi ketika di Mekah selama 13 tahun. Itu membuktikan Islam membutuhkan kekuasaan. Dan seperti kata Imam Al-Ghazali, tanpa kekuasaan maka Islam akan musnah, Islam akan hilang. Inilah realitas yang kita lihat hari ini. Dan itulah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa sesungguhnya umat Islam hari ini
Mereka membutuhkan kekuasaan, tetapi bukan sembarang kekuasaan. Karena sesungguhnya kekuasaan yang dibutuhkan adalah kekuasaan yang dibangun dengan Islam, kekuasaan yang bertujuan untuk mengabdi dan demi kepentingan Islam, bukan kekuasaan yang ada untuk mengabdi pada kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan untuk kepentingan Allah, kekuasaan untuk mewujudkan kemuliaan Islam, itulah yang diinginkan. Dan itulah yang dimaksud bahwa Islam dan kekuasaan seperti dua saudara kembar. Sahabat cinta Quran yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.